Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 2341198. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sholat istisqa dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di beberapa lokasi mulai terasa sulit air karena dampak dari cuaca panas ekstrim saat ini. Selain berikhtiar dengan bijak menggunakan air, langkah lain yang bisa ditempuh sebagai umat muslim untuk menghadapi kemarau panjang ini adalah dengan sholat istisqa. Sholat istisqa dan waktu pelaksanaannya sesuai dengan namanya, al-istisqa adalah meminta curahan air penghidupan. Para ulama fikih mendefinisikan sholat istisqa sebagai sholat sunnah muakkadah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan air hujan. Sholat istisqa telah dipraktikkan di zaman Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anha disebutkan Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah pada suatu hari untuk memohon diturunkan hujan. Lalu beliau sholat 2 rakaat bersama kita tanpa azan dan iqamat. Kemudian beliau berdiri untuk khutbah dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seketika itu beliau mengalihkan wajahnya dari semula menghadap ke arah hadirin, menghadap ke kiblat serta mengangkat kedua tangannya, serta membalikan selendang sorbannya dari pundak kanan ke pundak kiri, begitupun ujung sorbannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun waktu pelaksanaan sholat istisqa adalah di siang hari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu keluar untuk melaksanakan sholat istisqa manakala matahari mulai naik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Para ulama berpendapat sholat istisqa dapat dikerjakan hingga sore hari, asalkan tidak pada waktu diharamkan mengerjakan sholat, yaitu pas matahari di atas kepala dan pas terbenam matahari. Sholat istisqa bisa dilakukan lebih dari 1 kali hingga hujan turun. Tata cara sholat istisqa dimulai dengan imam dan makmum berkumpul di tanah lapang untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Lalu, imam dan makmum tanpa didahului azan dan iqamat berniat membaca niat sholat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal istiqai rakaataini imaman mamuman lillahi ta'ala. Sesudah takbiratul ihram, imam dan makmum melakukan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Di setiap rakaat imam membaca surat Al-Fatihah dan 1 surat pendek secara jelas yang dapat didengarkan oleh para makmum. Dilanjutkan dengan ruku dan sujud dan duduk di antara 2 sujud. Pada rakaat kedua, setelah sujud, imam dan makmum melakukan duduk tahiyat akhir dan membaca bacaan tahiyat, tasyahud, dan sholawat seperti yang dibaca dalam sholat wajib. Diakhiri dengan bacaan salam dengan menolehkan wajah dan kepala ke kanan dan ke kiri. Kemudian imam menyampaikan khutbah dan didengarkan oleh jamaah yang hadir. Khutbah sholat istisqa terdiri dari 2 khutbah yang disampaikan khatib dengan cara berdiri dan sekali duduk di antara kedua khutbah. Rukun khutbah dan tata caranya dalam sholat istisqa sama dengan dilakukan khatib sesudah sholat id. Di antaranya membaca takbir 9 kali pada khutbah pertama dan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Khutbah pertama sholat istisqa. Khutbah pertama dibuka dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali. Bacaan istighfarnya adalah sebagai berikut. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, lagi Maha mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Selama menyampaikan khutbah, alangkah baiknya imam sering membaca istighfar serta surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Dan suratnya sebagai berikut. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan
sungai-sungai untukmu. Khutbah kedua sholat istisqa. Sebagai pertanda mulainya khutbah kedua, imam beristighfar 7 kali sambil menghadap ke kiblat. Dalam khutbah yang kali ini, imam membaca doa yang senantiasa diikuti oleh para jamaah. Doa yang dibacakan adalah sebagai berikut. Ya Allah, Engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepadamu dan menjanjikan kepada kami kalau Engkau akan mengabulkannya. Sesungguhnya kami telah berdoa kepadamu sebagaimana yang Engkau perintahkan, kabulkanlah doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ampunan atas apa yang telah kami langgar. Berkenan-Mu menurunkan hujan kepada kami dan kelapangan rezeki kami. Doa sholat istisqa. Dalam materi khotbah dianjurkan, khotib mengajak umat Islam untuk bertaubat, meminta ampun atas segala dosa, serta memperbanyak istighfar dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan umat Islam dan makhluk hidup lainnya pada saat kemarau panjang. Setiap mengakhiri khotbah pertama dan khotbah kedua, khotib disunahkan membaca doa dengan cara dirinya membalikkan badan dan membelakangi jamaah untuk menghadap kiblat, menukar posisi selendang sorban di pundaknya, seraya mengangkat kedua tangannya. Selama khotbah dianjurkan sering membaca istighfar dan membaca surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang deras, yang menyenangkan, yang berakibat baik, yang membawa kesuburan, yang melimpah, dan yang selalu membawa manfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sholat istisqa dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Fidela Karolin dari kelas manajemen 23A dengan NPM 234111098. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.